Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, good siang untuk semuanya. Oke teman-teman, sekarang Taiwan jam 12.17 menit. Nah, ini aku jam istirahat siang teman-teman ya. Ini hari tepat hari Jumat tanggal 5 bulan 4 2024. Nah, sebenarnya sebelum jam 12 tadi aku udah jam istirahat siang teman-teman. Nah, ini berhubung aku nggak sholat, jadi santai di dalam kamar. Dan mari kita grebek isi kamarku apa saja. Nah, aku sepilkan dari sebelah kanan ya teman-teman. Sebelah kanan tuh sini ya. Nah, di situ ada dokumen-dokumen penting. Nah, map 2 itu pas aku cuti bulan 8 2023 itu teman-teman ya. Cuti ketiga, ambil kontrak keempat, udah kerja 18 bulan aku cuti. Dan gak terasa 11 bulan lagi aku finish kontrak yang keempat, genap 12 tahun di Taiwan teman-teman. Dan gak tahu nanti lanjut apa sudah ya teman-teman ya. Dan lihat saja nanti teman-teman. Oke, mari kita sepilkan dulu ini dokumen penting yang di sini. Dan di sini ada tabungan kedua orang tuaku ya. Dan di sini ada tabunganku anakku. Dan di sini ada tabungan mas kandungku sama anaknya. Nah, dan di sini ada tabungan keluarga atau saudara terdekat seperti tante, paman, ponaan-ponaan, nenek, kakek, pak poh, bupoh, semacam itu. Nah, yang ini teman-teman, bosku yang ngasih nih tabungan ini belum aku isi ya, kotor nih. Karena belum aku isi yang ini, lainnya sudah aku isi nih. Aku masukin 300-an ribu uang Indonesia ya teman-teman, baru dibongkar. Dan sudah aku masukin lagi nih 300 ribuan ya teman-teman ya. Tuh lihat, yang 200 ribuan barunya 2, 50-an barunya 2, jadi 300 ribuan semua. Nah, ini yang ke-1 kedua orang tua, kedua aku anakku, ketiga masku anaknya, keempat tabungan saudara terdekat, tante, paman, ponaan, kakek, nenek, pak poh, bupoh, dan yang kelima ada tabungan kotak amal atau sesama untuk janda tua, duda tua yang sakit nggak bisa kerja, anak yatim piatu, donasi masjid, donasi musola, terutama di lingkungan sekitar terdekat. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah aku isi juga. Dan ada juga tabungan yang ke-6. Nah, ini ada tabungan umroh haji. Kalau ini aku bikin baru teman-teman ya. Ini aku bikin 2024 ini. Walaupun bosku bersedia mau bantu biayai aku kalau aku mau haji atau umroh teman-teman ya. Tapi aku nggak ketergantungan sama bosku, walaupun bosku baik ya. Bosku baik teman-teman, kalau ngomong itu tepat, ditepati gitu loh ya. Contohnya mau bantu beliin motor anakku NMAX itu, bener teman-teman, dibeliin bener tuh. Bulan 9 aku sehabis cuti bulan 8 ya, aku balik Taiwan bulan 9 dibeliin motor NMAX, dikasih lebih dari harga motor NMAX tuh, dikasih sanggu sekolah 4.000 NT setara 2 juta. Motor NMAX-nya dikasih 72.000 NT setara 36 juta, lebih dari harga motor NMAX. Totalnya bulan 9 2023 itu ngasih rezeki anakku 76.000 NT setara 38 juta teman-teman. Dan sering, bukan cuma itu saja ya teman-teman, sering ngasih rezeki anakku jutaan sampai puluhan juta, yang paling banyak bulan 9 2023. Bosku nggak pelit teman-teman. Dan alhamdulillah ini juga ada tabungan sedekah subuh. Nah, ini mau aku sedekahkan untuk anakku teman-teman, biar buat beli kalung ya. Katanya ustazah, sedekah subuh itu selain untuk sesama juga bisa untuk sedekahkan kepada kedua orang tua, ke saudara kita, ke anak kita ya. Ini aku sedekahkan ke anakku ya teman-teman ya, buat beli kalung, buat tambah beli kalung. Nah, oke teman-teman, nanti aku tambahi sama nih. Kemarin alhamdulillah aku gajian bulan 3, cair gaji bulan 3, aku mendapatkan THR Indonesia teman-teman ini. Nah, aku mendapatkan 5.000 NT itu 5 lembar, anakku 1.000, berarti ini 6 lembar teman-teman. Dan 2023 kemarin aku dapat 6.000, anakku 1.000, ibuku 1.000. Nggak apa-apa teman-teman, ini dapat 6.000, alhamdulillah 3 juta ya teman-teman ya. Dan itu sudah dikasih rezeki juga anakku pas ulang tahun. Dan ini alhamdulillah gajiku 1 bulan gaji full plus kenaikan gaji 9.000 NT itu setara 4,5 juta teman-teman, luar biasa teman-teman. ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT setara kenaikan gaji 4,5 juta lebih per bulan. Ini selain ceperan bonusan tambahan, kalau plus ceperan bonusan tambahan bisa tembus 15 juta sampai 20 juta teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah ya. Selain rezeki yang tak terduga seperti bosku ngasih
rezeki anakku motor NMAX, sanggup sekolah itu tadi sampai 76.000 NT setara 38 juta. Pas aku pulang cuti ya teman-teman, bulan 8 balik Taiwan dapat rezeki lagi. Padahal aku cuti bulan 8 tuh udah mendapatkan rezeki dolar Amerika pesangon tuh udah puluhan juta, 10 juta. Pesawat PP 14 juta. Terus selain bayari BPJS, selain bayari apa itu teman-teman, agent, askes, medical semacam itu perpanjang. Terus selain uang untuk jajan oleh-oleh. Pokoknya bosku tuh bulan 8 aku cuti 2023 dan balik Taiwan ngasih rezeki anakku 76.000 NT setara 38 juta itu tadi teman-teman. Itu kurang lebih bosku ada merogoh kantong 80 juta ada teman-teman. Perkiraanku 80 juta ada. Aku sendiri ada dah bunyi ya. Dolar Amerika tuh 10 juta 680 dolar Amerika, aku tambah 1000 NT itu satu lembar segini teman-teman, itu setara 500.000 ya segini tuh uang Taiwan. Kalau kurs tinggi bahkan lebih, itu jadi 10 juta aku tukar. Dan pesawat PP nya 14 juta 25.700, pokoknya ada kurang lebih 80 juta bos merogoh kantong. Dan gitu aku balik Taiwan masih dinaikkan gaji lagi setelah anakku mendapatkan rezeki 76.000 NT setara 38 juta itu masih dinaikkan gaji lagi aku 3.000 NT itu 3 lembar teman-teman ya. Jadi kenaikan gajiku menjadi 9.000 NT setara 4,5 juta itu mulai bulan 9 2003. Nah, sebelum itu kenaikan gajiku 6.000 itu 6 lembar ini teman-teman. 6 lembar itu 3 juta lebih ya. Kalau kursnya tinggi. Itu tahun 2021 bulan 1 bulan 4 naik 3.000 ya awalnya, 3.000 1.500.000, terus 4, 5, 6 sekaligus aku minta gajiku 3 bulan gaji naik lagi 3.000 NT maraknya COVID-19 tuh. Jadi kenaikan gajiku mulai bulan 1, 2, 3, 4 bulan 5, 6, 7 2021 tuh 6.000 NT setara 3 juta lebih. Terus dinaikkan lagi menjadi 9.000 setelah aku balik cuti katanya bosku, karena aku balik Taiwan lagi dinaikkan lagi 3.000 menjadi 9.000 sampai saat ini. Alhamdulillah. Tapi rezeki tak terduga lebih mantap luar biasa teman-teman. Hampir 3 bulan gajiku rezeki anakku dari bosku. ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 4,5 juta ya, 9.000 NT itu teman-teman. Dan kalau gaji pokokku rezeki anakku hampir 4 bulan gaji kurang 4.000 NT atau 2 juta lagi teman-teman. Dah begitu ya teman-teman. Dan di sini ada nota-nota tindes, ada resi, dan ini ada buku-buku rekapan. Nah seperti ini. Dan ini ada catatan sawah dari 5 saudara teman-teman ya. Ini 5 saudara. Jadi saudara-saudara tuh yang pada minjam uang dikasih sawah gitu teman-teman ya. Jadi sama sawahnya sendiri yang belakang rumah sama sawah ibu yang masih gandeng tante paman itu sama, artinya mengelola 7 tempat sawah. Jadi alhamdulillah ini saran kedua orang tuaku indah teman-teman. Jadi diasetkan di sawah-sawah seperti ini teman-teman. Ini sawah saudara gitu loh. Jadi saudara-saudara pinjam uang ya, nominalnya ya banyak teman-teman. Kalau buat beli sendiri cash sudah dapat yang khusus dari 5 orang ini, tapi nggak apa-apa, kita akan menolong saudara. Jadi mengelola 7 tempat sawah yang ditanami ya menghasilkan cuan no kaleng-kaleng teman-teman kalau panen barengan ya teman-teman. Dan kedua orang tuaku sama ternak kambing di sawah belakang rumah itu yang tanaman campur sari. Begitu teman-teman. Nah inilah aku dengan apa adanya, bukan ada apanya teman-teman. Jadi intinya ya seperti ini. Dah kita sekedar bercerita kisah nyata saja teman-teman. Nah ini teman-teman masuk di sawah-sawahnya. Dan ini setelah uangku dibawa temanku 266 juta, baru dikasih 66 juta nih ya, 2019 bulan 10 tanggal 22 hari Selasa, orang Semarang, Jawa Tengah, Mijen, namanya Tri Ratnaningsih, panggilan di Taiwan Ana, di Semarang Nana. Nah ini kurang 200 juta, ini aslinya aku mau beliin mobil mantan suami dulu tuh. Nah, semenjak kejadian 2019 ini, ibuku sangat ketat tentang keuanganku, teman-teman. Jadi ini nanti uang sepenuhnya mau aku kirim pulang, aku paling menyisai 1.000 NT atau 500.000 uang Indonesia aku buat makan-makan lebaran. Udah. Dan yang ini tadi bonusan ini tadi sama aku nanti mau bongkar tabungan yang sedekah subuh ini, aku mau buat sedekahkan untuk anakku biar buat beli kalung. Padahal anakku kalungnya sudah 2 loh, tapi minta kalung lagi. Nah, begitu teman-teman. Karena disimpan ibu mertua yang 2 kalungnya. Yang aku beliin 2016 aku cuti itu sama dibeliin mas kandungku.
Ya memangnya aku punyanya mas kandung, nggak punya mas tiri. Aneh gitu ya. Segini teman-teman, alhamdulillah ini yang khusus kenaikan gaji 9.000 NT sama gaji full segini teman-teman, sak gebok. Nah ini belum termasuk ceperan bonusan tambahan, belum termasuk berkarir berkarya sendiri, selain rezeki tak terduga. Luar biasa teman-teman, yang khusus masuk dari Taiwan selain masuk dari Indonesia. Jadi aku tetap bersyukur walaupun aku pernah dihina rekan bisnis online atas pekerjaanku teman-teman ya. Pekerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, kamu itu kelas teri jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang sudah tiada harganya lagi. Itu teman-teman, hinaan itu 2017 bulan 12. Dan aku selalu bersyukur apapun pekerjaanku, apapun karir usahaku, berapapun penghasilanku, berapapun pemasukanku, berapapun gajiku, teman-teman, aku tetap bersyukur. Yang penting halal barokah untuk keluargaku bisa bahagia. Dan aku selalu bersyukur juga, setidak-tidaknya sebelum aku jadi TKW Taiwan yang dihina atas pekerjaanku sebagai TKW, katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, semacam itu tadi sama rekan bisnis online. Setidak-tidaknya aku makan ya teman-teman, nggak usah beli kayak beras sayuran, bisa tanam di tanah sendiri. Dan tidur nggak usah memikir kontraan, nggak bayar kontraan, nggak kepanasan, nggak hujanan. Bersyukur alhamdulillah tercapai sebelum jadi TKW Taiwan saat aku masih menjalankan usaha di usia muda kurang lebih 22 tahun. Di tahun 2008-2012 anakku usia 1 tahun menemani perjuanganku panas hujan keliling dari desa ke desa, 20 desa area Ponorogo, Kota Riok, Jawa Timur, keliling baju, sepatu, sandal, tas ya, itu anakku ikut. Kalau menu lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, jajanan anak-anak nggak ikut. Nah selingan itu. Dan di rumah jualan sembako lengkap dan juga jualan sayur fresh keliling. Aku kelilingin hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian juga. Dan kalau Ramadan menjelang lebaran, aku jualan aneka jajan lebaran lengkap, aku kemas sendiri, aku setorin di toko-toko, dan aku kelilingin di desa-desa. Jadi aku hutangin dan dengan syarat bayar sekaligus lunas setelah lebaran ketupat. Jadi banjir uang, banjir orderan, banjir apa teman-teman dulu tuh, banjir daganganku banyak yang keluar gitu dulu sebelum jadi TKW Taiwan atau sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Itu dulu ceritanya aku modal 50.000 teman-teman, awalnya aku merintis. Itu bukan uangku sendiri, uang tante DP-an baju, dan harga 75.000 di DP-kan ke aku, ganti aku DP-kan ke bos besar yang aku kenal saat aku jadi sales, usiaku di bawah 20 tahun, tahun 2003 2006 ya teman-teman ya. Aku jadi sales di dalam pasar-pasar, di toko-toko, dan jadi pelayan grosir. Begitu, teman-teman. Serabutan lah, ART juga ya, bersih-bersih ya, nyuci ya, masak, semacam itu. Terus akhirnya aku diberi kepercayaan dengan menyodorkan uang 50.000 dan secara orderan yang dilayani sesuai orderanku, bahkan lebih, dibawain 2 terobos baju nilai jutaan rupiah. Dengan diberi kepercayaan, aku tidak aku nodai, aku pegang erat, 2 minggu sekali aku setor uang begitu ya, terus ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru, begitu seterusnya sampai benar-benar aku mempunyai modal yang cukup. Nah saat itu mantan suamiku belum tertimpa musibah ya teman-teman, belum tertimpa musibah 2012 bulan 4 itu. Saat itu mantan suamiku teman-teman kena PHK ya, jadi pemasukannya nggak stabil. Dan akhirnya aku sendiri yang bekerja. Dan lama-kelamaan usahaku dengan berjalannya waktu mulai berjalan. Akhirnya mantan suami juga dipanggil lagi oleh kantor, jadi bekerja lagi, mendapatkan pemasukan rutin kembali, dan uangnya itu dikasihkan aku, dan tidak aku buat foya-foya teman-teman, dan aku buat tambah modal usaha, sama keuntungan aku jual itu aku sisihkan setiap keuntungan labanya ya teman-teman ya. Akhirnya aku mempunyai modal yang cukup, dan pada akhirnya aku juga bisa berdiri sendiri, bisa menembusi tangan pertama. Akhirnya aku bisa jualan aneka macam. Tadinya cuma baju ya, akhirnya menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, jualan sembako lengkap di rumah. Walaupun pada saat itu pertama jualan aku masih pakai buffet tempat baju ibuku tuh teman-teman, aku belum beli etalase. Pada akhirnya dengan berjalannya waktu, usahaku mulai jalan, aku bisa beli etalase yang panjangnya 2 meter, tinggi 1,5 meter, 4 sap itu. Jadi
Itu tapi sudah aku kasihkan ibu mantan suami atau ibu mertua ya teman-teman untuk jualan rangginan. Dan akhirnya aku bisa jualan aneka macam itu tadi, jualan jajan, aneka jajan lebaran kalau lebaran. Dan akhirnya aku bisa mewujudkan cita-citaku, kebeli sawah tanah gabung kakak, walaupun uangku tidak seberapa teman-teman ya. Yang belakang rumah tanaman campur sari itu untuk bertani, untuk beternak, untuk berkebun sayur, ada buah juga itu teman-teman ya. Nah di situ, dan aku juga bisa mewujudkan rumah impian yang pertama, tapi itu gotong royong teman-teman ya, antara orang tua, aku, mantan suami, ya kedua orang tua, intinya gotong royong lah, tapi setidak-tidaknya kan kerja keras kita juga gitu. Tapi itu di tanahnya ibu mantan suami, depan jalan raya strategis, kita bangun lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya teman-teman. Itu berdiri 2011 bulan 5. Nah jarak 1 tahun kemudian tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Dan demi mempertahankan rumah impianku pertama biar nggak kejual nggak kesita ya, ibu mertua rela jual truk satu-satunya, rame untuk melayani materialan. Itu juga masih kurang. Pada akhirnya rela nggak rela, berani nggak berani kerja ke luar negeri, aku menekat memberanikan diri supaya rumah tanggaku tetap bahagia dan tetap mempunyai tempat tinggal yang layak. Pada akhirnya aku masuklah PT 2012 bulan 12, dan tidak lama aku di PT kurang lebih 3 bulan. Intinya aku terbang, tapi sebelum diterbangkan kurang 5 bulan aku tuh sempat divonis ke dokter spesialis aku sakit parah. Dan aku tuh sempat mau mengundurkan diri, aku pikir 2 kali. Andaikan aku mengundurkan diri, sedangkan penerbangan tinggal 5 hari, otomatis menebus mahal. Uang apalagi di rumah sudah tidak ada apa-apa. Jadi walaupun aku sebenarnya tuh nggak kuat ya, ragaku tuh benar-benar sudah rapuh ya teman-teman. Aku intinya kuat-kuatin ya teman-teman. Aku tetap semangat, aku tetap bangkit. Dan aku divonis ke dokter spesialis, keluarga rumah itu pada panik mengirimi uang teman-teman. Nah pada akhirnya uang itu tidak keburu untuk ke dokter spesialis, waktunya nggak keburu. Akhirnya aku dibawa ke Rumah Sakit Umum Jakarta. Alhamdulillah tabarakalahnya Allah tuh memberi aku sembuh. Atas mukjizat Allah aku diizinkan bisa diterbangkan ke Taiwan ini. Maka dari itu aku dimanapun berada, sesibuk apapun duniaku, sesibuk apapun pekerjaanku, tidak pernah untuk meninggalkan sholat 5 waktuku. Tetap berbakti kepada Allah. Begitu teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Jadi makanya aku dulu kontrak pertama tidak tergiur iming-iming dari teman gaji besar bisa cuti liburan pribadi, walaupun kontrak pertama aku di sini dulu masih gaji normal ya. Jadi semua itu yang nanggung aku sendiri, kayak medikal, askes, terus potongan agent 1.500 itu ya. Dulu tuh medikal 1.800 ya, terus askes dulu tuh masih 225 kalau nggak salah. Itu aku sendiri yang nanggung. Dan itu pun masih kotor gajiku ya. Gaji pokok dulu masih 15.880 kalau nggak salah. Dan dengan kesabaranku, keikhlasanku demi mempertahankan di sini aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku. Alhamdulillah tabarakalahnya kontrak yang kedua Allah mengetukkan hati bosku. Akhirnya aku digaji full, dibebasin potongan agent, askes, medikal. Dan pada akhirnya aku juga dinaikkan gaji sampai saat ini tembus 9.000 NT, setara 4,5 juta seperti yang aku terima saat ini. Nah, jadi aku menerima uang segini banyak itu teman-teman sekarang ya. Alhamdulillah 1 bulan gaji ini yang khusus gaji full, dan kenaikan gaji 9.000 NT setara 4,5 juta kenaikan gaji. Nah ini selain ceperan bonusan tambahan, selain rezeki yang tak terduga, kalau bos ngasih rezeki tak terduga seperti ngasih rezeki motor NMAX, ngasih sanggup sekolah anakku, semacam itu. Nah ini ketambahan lebaran Indonesia, karena ini kan lebaran Indonesia ya. Sekarang kan tanggal 5 harian lagi ya lebaran Indonesia. Nah ini cair gajiku kemarin malam, sore ya, kemarin sore agak malam, menjelang malam lah. Itu kemarin hari apa teman-teman? Kemarin tuh hari Kamis tanggal 4 bulan 4 2024. Seharusnya tanggal 2 cair, tapi digaji kemarin sama bosku. Ini 6.000 NT setara 3 juta. Anakku 1.000 NT, aku 5.000 NT. Biasanya aku 6.000, ibuku 1.000,
anakku 1.000. Tapi nggak apa-apa teman-teman, anakku juga sudah dikasih rezeki bosku banyak. Bersyukurlah, alhamdulillah ya teman-teman ya, bisa untuk nyenengin anak. Jadi aku di Taiwan selama 11 tahun real nggak pernah ambil cuti liburan pribadi, tetap happy teman-teman. Yang penting keluarga bahagia, dan yang penting bosku baik, gaji lancar, komunikasi dengan keluarga lancar, dan tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, tidak dilarang sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, pakai jilbab, dalam rumah luar rumah nggak dimarah, terus puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya nggak dimarah. Itu benar-benar bersyukur, alhamdulillah teman-teman ya, karena berhubung aku nggak sholat ya teman-teman ya, ini tempat sholatnya aku sandarkan di sini. Biasanya aku sholat di sini tepat di depan tembok ini. Nah, dengan tujuan apa aku menulisi tembok depan sholatanku ini ya, aku tulisi dengan ini Arab Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Intinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan tujuan nanti kalau ada mbak-mbaknya orang Indonesia yang beragama Muslim atau Islam, itu kesempatan emas ikut bosku ini, karena bisa mengejar dua-duanya, mengejar dunianya, mengejar akhiratnya, karena bosku tidak melarang, menghargai sesama, agama sesama ya. Jadi kesempatan emas untuk mencari dua-duanya teman-teman ya. Jadi kalau nggak menjalankan kewajiban sebagai muslim, rugi kalau ikut bosku di sini, karena bosku tidak melarang, justru mengingatkan. Kayak dikala aku ada sedih, ada masalah ya, Mini kamu sholat sana, tanya Allahmu, berdoa kepada Allahmu, mengingatkan seperti itu teman-teman. Jadi andaikan aku sudah nggak ada di Taiwan, ada penggantiku orang Indonesia terus muslim nggak sholat ya teman-teman, rugi ya, rugi teman-teman, bener rugi. Karena apa? Bosku tuh nggak melarang teman-teman. Nah, ini tahu nggak, tas segini gede ini isinya apa? Tas tenteng segini gede ini isinya pasmina, jilbab panjang, jilbab segi 4, dan jilbab instan. Dan ini baju-baju ini gratis dari bosku teman-teman. Kalau aku tuh orang kebanyakan gaya, kemakan gengsi, terus suka foya-foya, suka hura-hura, suka main sana sini, suka nongkrong-nongkrong sama temen ya, terus suka intinya mengutamakan gaya lah, sok dandan artis modis, tinggal pakai gratis teman-teman, jutaan. Kelasnya itu mall Sogo Hangten, disamain dengan punya ibu bos, bahkan warna sama, model sama. Nah, sampai tuh loh, melimpah, sepatu pun banyak. Nah, lihat nggak bajuku sampai menumpuk-numpuk. Ini kamar 1 ya, belum kamar 2 tuh, sampai tak grup-grupin tuh. Kaos panjang, kaos pendek. Jadi intinya aku tuh orangnya dengan apa adanya teman-teman ya. Nggak gengsi, nggak malu dengan gaya penampilan biasa sederhana. Tapi aku lebih malu dengan gaya yang berpenampilan yang luar biasa, tapi tidak sesuai fakta. Jadi aku tidak malu terlihat miskin di mata orang lain, tapi aku terlihat malu apabila aku terlihat kaya, tapi itu cuma pura-pura kaya saja. Jadi apa yang aku tayangkan, apa yang aku pakai, ya itu punya aku sendiri, ya itu cerita kisah nyataku pribadi teman-teman, seperti itu. Jadi dimanapun posisi kehidupan sudah aku alami teman-teman ya, jadi nggak kaget lagi. Jadi aku pinter berkarir, berkarya, mau menjalankan usaha, bukan di saat jadi TKW Taiwan saja. Sebelumnya aku sudah pinter menjalankan usaha, berkarir, berkarya. Jadi di Taiwan ini ceritanya teman-teman, pembawaan dari Indonesia ya, tak bawa ke Taiwan. Jadi intinya kayak aku mau makan, nggak usah beli, itu bukan di saat jadi TKW Taiwan. Sebelum jadi TKW Taiwan sudah tercapai semuanya itu. Dan aku mempunyai rumah impian bukan di saat jadi TKW Taiwan. Sebelumnya aku sudah tercapai, alhamdulillah. Bekerja keras, gotong royong intinya ya, semua keluarga juga ya, intinya seperti itu. Tercapai rumah impian pertama itu tadi, lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis. Dan yang rumah impian kedua itu tercapai setelah kejadian 1 tahun uangku di bawah temanku 266 juta, baru dikasih 66 juta, kurang 200 juta nih sampai saat ini ya teman-teman. Tapi jalur aman ini juga sudah dibantu bosku ngurusi, aku bawa polisi ke Semarang, dikasih uang 35.000 NT itu setara 17,5 juta teman-teman. Jadi sudah ada hitam di atas putih, bermateri, bertanda tangan. Jadi kapanpun bisa kita urusi kembali. Nah, tapi ini jarak 1 tahun kemudian aku bangkit, bisa mendirikan rumah impian deket ibuku yang kedua, lantai 1, lantai 2, depan. Tapi yang bikin nyesek lagi, setelah aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua, baru 3 bulan rumah tanggaku kandas. 2021 bulan 1 atau tepat aku di Taiwan 8 tahun. Dan alhamdulillah tabarakallah 2023 bulan 10 aku bisa menyambung yang di belakang, lantai 1, lantai 2 lagi yang belakang.
disambung gitu teman-teman, sampai tangga. Sekarang down sampai tangga, dan yang depan down finishing lantai 1. Dan ini nanti insya Allah bulan 8 2024 ini kalau sudah kemarau mau dilanjutkan lantai 1 depan, lantai 2 depan, lantai 2 belakang bersamaan teman-teman. Semoga cepat kelar dan aku biar lebih tenang dan cepat mengumpulkan uang untuk modal dan pulang kumpul dengan keluarga anak ya teman-teman. Walaupun rumah tanggaku kandas, aku tetap semangat. Aku harus berjuang demi anak, menjadi seorang ibu sekaligus ayah. Tanggung jawabku masih besar. Cita-cita anakku masih panjang, langkahnya masih panjang, perjalanannya masih panjang, masih muda. Anakku balita tak tinggal 2013 bulan berapa teman-teman? 2013 bulan 3 ya, balita 5 tahun 5 bulan, dan alhamdulillah nggak terasa sekarang anakku udah usia 17 tahun 2024 bulan 3 tanggal 9 kemarin. Nah, alhamdulillah aku benar-benar bersyukur ya teman-teman ya, dan setiap bulan aku mendapatkan gaji segini biar bisa untuk nyenengin anakku, kedua orang tuaku, untuk aset masa tuaku juga nantinya ya. Ini yang khusus gaji full dan kenaikan gaji saja 9.000 NT setara 4,5 juta, selain bonusan tambahan ceperan, selain rezeki tak terduga lebih mantap jiwa seperti ngasih rezeki anakku nggak cuma-cuma ya. Tadi 76.000 NT setara 38 juta, hampir 3 kali lipat gajiku. Kalau gaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta kenaikan gaji. Kalau gaji pokokku Taiwan hampir 4 bulan gaji kurang 4.000 NT atau 2 juta lagi rezeki anakku. Berarti hampir berapa lipat ini ya teman-teman ya? 6 7 bentar ya, 3 kali lipat ini loh bosku ngasih rezeki anakku bulan 9 2024 nih, hampir ya, hampir 3 bulan gajiku. Berarti hampir 3 bulan 3 lipat ini. Dari segini dah banyak ya teman-teman, masih ada 2 kali ini lagi, luar biasa. Bersyukur alhamdulillah teman-teman. Dan 2022 aku juga pernah dihina orang yang tidak aku kenal, yang jelas itu mempunyai penyakit hati, iri, dengki, penyakit hati, penyesalan. Bilang aku mbok jelek pula teman-teman, tanpa aku kenal ya. Lemah teles Gusti Allah yang akan membalas. Dan alhamdulillah aku walaupun dihina rekan bisnis atas pekerjaanku sebagai TKW, katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, aku bersyukur teman-teman. Aku berkat jadi TKW Taiwan, aku selain bisa bangkit 2 kali dari tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang itu tadi ya teman-teman ya, gara-gara para nasabah mantan suami yang 2012 bulan 4, tapi itu aku bisa bangkit di Taiwan 2015 atas saran bosku buka ATM rekening pos Taiwan teman-teman. Nah ini bukunya, Nohua aku teman-teman, bentar tak sepil ya, bukan bermaksud apa teman-teman, ini kisah nyata ya. Nah ini buka ATM ini ceritanya, aku dengan isian awalnya tuh cuma mengisi ini pasporku tak simpen ya teman-teman. Gara-gara ada gempa kemarin tak bawa ke tas ini, jadi kalau ada apa-apa kan tinggal lari. Kita mempunyai identitas lengkap dan bawa ATM, bawa buku tabungan udah cukup. Jadi kalau kita butuh makan tinggal menggesek ya enggak gitu. Karena ada gempa itu teman-teman, identitas diriku tak masukkan di sini ATM tabungan. Nah ini teman-teman ceritanya, aku tuh menabung ya, buku yang jelek nih ya, menabung awalnya 2015 itu saran bosku. Aku cuma punya uang 200 NT, nggak ada 100.000, aku buat nabung. Nah, akhirnya setiap bulan aku bisa menabung 10.000 NT per bulan selama 14 bulan ya 2015. Terus dengan cara apa? Dengan cara aku tuh membangkitkan usahaku di Indonesia, yang jalankan di rumah mantan suami dulu. Jadi aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran setor orderan begitu, nggak sibuk teman-teman. Jadi teman-teman yang bayar cash seperti ini ya, bayar cash, nah itu masuk di situ buku tindes, nota tindes itu, dan sama bosku wajib ditabungkan 10.000 per bulan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada lebihnya uang aku pegang sendiri, aku kirim sama uang gaji untuk dikembangkan dan untuk membayari bank karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah itu tadi teman-teman ya, gara-gara para nasabah mantan suaminya tidak tanggung jawab 2012 bulan 4 itu tadi. Sama untuk kebutuhan anakku masih balita, nyusu kuat, jajan kuat. Nah
Dan selain aku menabung 10.000 per bulan, itu ada uang otomatis seperti ini. Ada teman-teman yang masuk di sini. Lihat nggak tuh nama teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bayarnya NT Taiwan masuk otomatis di sini. Jadi teman-teman yang bayar rupiah masuk di Indonesia. Yang bayar cash aku tabungkan di sini, titip bosku 10.000 masukkan ATM-ku. Singkat kata singkat cerita saja, 14 bulan kemudian aku menabung 10.000 rutin per bulan, sama ada uang otomatis masuk di ATM Taiwan. Yang bayar NT transfer Taiwan ya, masuknya di sini itu menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah. 14 bulan kemudian aku cuti kontrak pertama 2016 bulan 2. Akhirnya aku membawa tangisan kebahagiaan awal pergi ke Taiwan 2013 bulan 3, bawa tangisan penderitaan, air mata, derita, kesedihan karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, uang nggak makan, kita membayari hutang. Nah begitu teman-teman, dan Allah itu maha adil ya teman-teman. Dan akhirnya buku tabungan jadi anak beranak ini teman-teman. Begitu, dengan cara yaitu tadi aku memegang usahaku di Indonesia, aku bangkitkan dari Taiwan, cukup rekapan, totalan, bayaran, store orderan. Begitu teman-teman, atas saran bosku itu Indah. Dan ini ceritanya dulu tuh bosku masih usianya 40 tahun apa 39. Mungkin bosku malu ya teman-teman, aku masa menabung 200 NT nggak ada 100.000 uang Indonesia gitu. Dan tak bikin terkejut berapa bulan kemudian, yaitu aku dengan cara membangkitkan usahaku di Indonesia. Aku tanyain teman-teman aku kesempatan gitu loh, di Taiwan banyak temen aku gitu loh. Terus aku tawarkan lah apa yang aku jual di Indonesia dulu. Ternyata teman-teman mau, ya udah aku bangkitkan begitu. Dan pada akhirnya setiap bulan aku disarankan bosku untuk menabung akhirnya. Dan akhirnya bosku bilangin aku, kamu pinter cari uang gini-gini. Ya udah, akhirnya aku disarankan untuk menabung setiap bulan 10.000 NT. Dan akhirnya berkat saran bosku Indah, dan benar-benar aku mempunyai tabungan dan cita-citaku tercapai satu persatu kembali. Walaupun pada akhirnya setelah aku sudah bangkit, sudah mempunyai tabungan, sudah mempunyai intinya mulai mau beliin mobil mantan suami, ya ini uangku di bawah temanku. Nah tapi ini pada akhirnya kan juga bangkit lagi aku seperti saat ini. Aku bangkit kembali, mulai dari pekerjaanku dinaikkan gaji, ceperan nggak pelit, rezeki tak terduga puluhan juta nggak pelit. Ya itulah janji Allah tuh indah teman-teman ya. Jadi cara Allah mengembalikan seperti itu. Begitu ya, 2 kali tertimpa musibah ratusan juta rupiah aku bangkit. Setelah aku bangkit dari tertimpa musibah ratusan juta rupiah, ekonomiku bangkit, Allah ganti menguji rumah tanggaku kandas. Setelah aku jadi TKW Taiwan 8 tahun, atau setelah aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua, baru berdiri 3 bulan. Yang depan ya, lantai 1 lantai 2 depan, down finishing lantai 1. Tapi saat cerai itu belum finishing teman-teman ya. Nah, dan akhirnya 2023 bulan 10 menyambung yang belakang lantai 1 lantai 2. Luar biasa kan teman-teman perjalanan hidupku. Jadi bukan bermaksud apa, ini aku sekedar menceritakan kisah nyata saja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini suatu kisah nyataku. Jadi hidup itu tidak selamanya indah. Yang di atas tidak selamanya di atas, yang di bawah tidak selamanya di bawah. Makanya saat aku dinarikan bisnis online itu, atas pekerjaanku apa, gajiku berapa, punyaku apa, ya aku sudah berkarir seperti ini teman-teman. Selain aku jadi pembantu alias TKW babu yang dihina, aku sudah menjalankan usahaku sendiri gitu. Di Indonesia aku pegang, di Taiwan dia seperti ini. Nah, dengan cerita buku tabungan ini, dan akhirnya buku tabungan jadi anak beranak. Dan kontrak pertama itu aku juga bisa nyenengin mantan suami ya. 2014 itu bisa beliin motor New Vixen tuh, harga berapa tuh? 28.800.000. Terus itu aku sudah ada Vario sebelum ke Taiwan ya, 2010. Terus 2017 mantan suami minta yang baru itu apa? CBR 4 tak. Harga 35 juta apa berapa itu. Terus 2018 aku beliin anakku Mio Jet untuk belajar MI anakku. Terus 2019 aku habis cuti kedua balik Taiwan baru 1 bulan, tak beliin Vario itu. Dan 2023 Vario yang punya bapakku juga punya anakku juga sama Vario. Terus 2003 aku cuti yang ketiga, ambil di kontrak keempat, udah kerja 18 bulan itu dapat rezeki dari bosku itu tadi, dibeliin motor NMAX dan dikasih sanggup sekolah, dikasih uang 76.000 NT setara 38 juta itu tadi. Luar biasa kan teman-teman. Nah, jadi dibalik ujian yang Allah berikan ke aku, besarnya ujian ku hadapi dengan sabar, ikhlas, tetap bersyukur, bertawakal. Alhamdulillah pada akhirnya indah. Dari suatu hinaan, rendahan seseorang, aku terima dengan lapang, dengan ikhlas, tanpa membalas, cukup balas doa yang terbaik saja. Alhamdulillah Allah menaikkan derajatku kembali dan
apa teman-teman, memberi rezeki yang luar biasa dari segala arah didatangkan, dari orang-orang baik, dipertemukan orang-orang yang positif, dan rezeki pun dikasih rezeki yang positif, rezeki yang halal dan barokah. Dan selain itu teman-teman, aku juga tetap semangat ya intinya, tidak berprasangka buruk pada siapapun, tidak berprasangka buruk pada Allah, tidak berprasangka buruk pada sesama gitu. Walaupun rumah tanggaku kandas, aku tidak ada bercita-cita untuk menghancurkan rumah tangga orang lain juga teman-teman. Jadi cari pasangan dengan yang terbaik tanpa merusak rumah tangga orang lain, tanpa menyakiti hati orang lain gitu teman-teman. Dan di balik layar Allah menitipkan rezeki aku yang besar, aku tidak lupa juga menitipkan balik rezekiku untuk sesama. Selain aku nyenengin kedua orang tuaku, nyenengin aku sendiri anakku, mas kandungku anaknya, saudara-saudaraku terdekat seperti tante, paman, ponakan-ponakan, aku juga tidak lupa menyenangin sesama, terutama janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja, sakit, anak yatim piatu, donasi musola. Dan bercita-cita juga, walaupun itu cuma sekali ya teman-teman ya, walaupun itu cuma sekali dalam hidupku, tuh aku benar-benar bercita-cita bisa silaturahmi ke rumah Allah, seperti itu teman-teman, yaitu tanah suci. Sampai aku curhat sama bosku, nangis sampai bosku bersedia mau membiayai. Tapi aku nggak tergantung sama bosku. Aku mulai 2024 ini mulai bikin tabungan umroh haji teman-teman. Doain saja ya teman-teman. Walaupun itu cuma sekali ya. Berkali-kali itu ya seneng kalau kita tuh mampu dan bisa dan Allah mengijabahi. Sekalipun itu bila kita itu terijabah itu benar-benar bersyukur, alhamdulillah teman-teman. Ya, begitu saja ini cerita kisah nyataku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian yang masih suka menghina merendahkan sesama bisa sadar ya, karena sejatinya hidup itu hanya sementara. Jadi yang kekal abadi itu di akhirat kelak nantinya. Apa yang kita punya di dunia ini hanyalah sekedar titipan sementara, bukan bermaksud apa ya teman-teman nih. Ini dari kontenku, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi ini ceritanya aku mengisahkan cerita kisah nyataku. Di balik Allah memberi ujian yang besar, ternyata Allah tuh memberi hikmah yang terindah, memberi hadiah yang termanis, dan di balik hinaan rendahan dari orang, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir usahaku, ternyata Allah menaikkan derajatku dan membalikkan aku bisa bangkit kembali ya teman-teman ya. Semoga aku tetap bisa menjadi kebanggaan keluarga, tetap bisa nyenengin keluarga, saudara-saudara, juga sesama untuk seterusnya, walaupun aku nanti sudah tidak jadi TKW Taiwan. Ya teman-teman ya, doain saja. Aku bercita-cita banget ingin selalu bisa menjadi seperti air putih. Walaupun tawar rasanya, tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Itu saja cita-citaku ya teman-teman. Dan alhamdulillah tabarakallah seperti ini teman-teman, rekapan-rekapan dari aku. Jadi aku cukup merekap dari HP. Dah gini aja totalan bayaran setor orderan. Nah begini teman-teman ya, inilah caraku. Jadi aku saat dihina-hina rekan bisnis online itu aku sudah seperti ini teman-teman, berpenghasilan gitu. Nah ini khusus agen baju ya teman-teman ya. Nah ada agen pulsa, ini agen pulsa. Nah lihat ya seperti ini. Udah, semoga bermanfaat saja. Gak usah diambil hati dari hinaan rendahan orang lain ya, karena yang dihina direndahkan belum tentu hina atau rendahan, dan yang menghina belum tentu bisa lebih baik dari yang dihina ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira dalam hidupku tuh dihina direndahkan tidak akan menjadi sampah, tidak akan tumbang, dan disanjung tidak akan menjadi rembulan dan tidak akan terbang. Jadi aku tetap bisa menjadi diriku sendiri, tidak pernah menjadi dirinya orang lain ya teman-teman. Jadi gayaku cukup aku sesuaikan dengan kemampuan, bukan sesuaikan dengan kemauan. Nah ini teman-teman, puluhan juta uangku hangus. Nah, tapi alhamdulillah Allah membalikkan lipat kali lipat teman-teman. Bersyukur saja, indah ya. Dah gitu aja ini dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih suka menghina, merendahkan sesama ya. Semoga sadar hidup hanyalah sementara ya. Gunakan kesempatan hidup kita yang sebaik mungkin ya, karena di atas langit masih ada langit dan hidup tidak selamanya indah. Cukup syukuri apa yang Allah berikan kepada kita
dan cukup kasih motivasi yang terindah saja. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu lebih indah daripada kita menghina, merendahkan sesama, merasa paling tinggi. Semakin kita merasa paling tinggi dan dengan cara menyombongkan diri kita menghina sesama, itu sejatinya kita justru yang paling rendah, paling derajat rendah bawah, teman-teman ya. Jadi jangan merasa kita tuh paling tinggi dan menghina sesama itu rendah. Oke, semoga bermanfaat. Ini dari aku, TKW Taiwan, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yang sering dihina, direndahkan sesama atas dasar pekerjaan, karir usaha, atas fisik, dan atas penghasilan gaji. Ya, teman-teman, babu nggak apa-apa, yang penting halal barokah, mbok jelek pulang nggak apa-apa, yang penting pinter cari uang, nggak kebanyakan gaya, dan pecinta keluarga dan pecinta pasangan kalau mempunyai pasangan ya, dan bukan cuma kebanyakan gaya tidak sesuai fakta. Semoga bermanfaat, semoga orang yang menghina-hina aku menyimak ya, dan semoga dia sadar diri, sadar posisi bahwa di dunia hanya sekali dan sementara saja. Oke, semoga bermanfaat dan ku akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye-bye. Dan maaf ya teman-teman, bukan bermaksud apa, ini adalah suatu kisah cerita nyataku, aku yang sering dihina, direndahkan sesama atas dasar apapun sudah aku alami, yang sering dibohongi, ditipu orang, niat baik menolong tapi sering ditipu, dimaki, dan lain sebagainya. Tapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kesabaran, cukup balas dengan doa yang terbaik. Ternyata janji Allah itu indah. Allah mengembalikan lipat kali lipat dari yang sudah hilang, dan ternyata Allah menaikkan derajatku di saat aku dihina, direndahkan orang ya. Begitu saja, tetap ingat yang di atas ya. Tetap jaga sholat 5 waktu kita ya. Dan intinya jaga ibadah kita, jaga sedekah kita. Karena sebaik-baik pertolongan itu hanyalah pertolongan Allah yang paling terindah, lainnya bukan apa-apa. Jadi intinya aku tanpa Allah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka dari itu dimanapun aku berada, sesibuk apapun duniaku, sesibuk apapun pekerjaanku, tetap ingat pada yang di atas, tetap jaga sholat 5 waktuku. Jadi intinya perbaikilah sholat 5 waktu kita, maka niscaya Allah juga akan memperbaiki tentang kehidupan kita, teman-teman. Real, ini kisah nyataku ya. Semoga dari kisah nyataku ini bisa dipetik hikmahnya, bisa buat pelajaran untuk kalian. Jadi intinya yang di atas tidak selamanya di atas, yang cantik tidak selamanya cantik, dan yang miskin tidak selamanya miskin. Allah itu maha membolak-balikkan hati umatnya, rezeki umatnya, nasib umatnya ya. Jadi kita jangan merasa kita paling tinggi dengan cara merendahkan sesama. Oke teman-teman, bila Allah berkehendak itu mudah, tinggal kun fayakun saja, bagaikan membalikkan telapak tangan kita saja. Karena aku ngomong seperti ini, kenapa? Karena aku sudah mengalami di mana posisi kehidupan terendah sampai bawah nol sudah aku alami, sedang sudah aku alami, dan setiap hari pegangan uang, mempunyai usaha sendiri sudah aku alami sebelum jadi TKW Taiwan. Sampai jadi TKW Taiwan, kembali aku bisa memegang usahaku kembali seperti ini dan bangkit kembali, sudah aku alami semua. Jadi posisi kehidupan sudah aku alami, tidak kaget lagi. Bahkan rumah tanggaku hancur gara-gara aku jadi TKW Taiwan, gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, gara-gara membayari hutang orang, aku tidak memakan uangnya. Aku tetap ikhlas sabar. Jadi Allah juga menggantikan yang lebih dari lebih. Semoga aku juga diberi pasangan yang sesuai harapanku, yang terutama agamanya bisa melebihi aku. Itu alhamdulillah tabarakallah teman-teman. Harapanku seperti itu, tidak minta ganteng karena fisiknya, tidak minta kaya karena materinya, tapi aku minta ganteng karena hatinya, kaya karena imannya, yang bisa bertanggung jawab ke aku, ke anakku. Itu saja ya teman-teman ya. Begitu, sebenarnya aku benar-benar sayang sama keluarga kecilku, tapi apa boleh buat, bila Allah berkehendak lain kita untuk berpisah, menjalankan rumah tangga 15 tahun, dikaruniai 1 anak putri, dan 8 tahun di Taiwan aku kandas. Nikah 2006, bulan 5, 2021 bulan 1 aku kandas. Saat aku berjuang 8 tahun di Taiwan, saat capek-capeknya. Ya udah teman-teman, semua tidak boleh disesali karena itu sudah takdir ilahi. Kita tinggal bisa menjalani, saling mendoakan yang terbaik saja. Semoga aku diberi jodoh yang terbaik, mantan suamiku juga.
diberi jodoh yang terbaik dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah apabila kita sudah diperjodohkan nantinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tetap jadi saudara yang terbaik, tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan, tidak ada dendam. Sudah aku maafkan semuanya ya atas kesalahan, karena aku tidak menyalahkan 100% pada mantan suami ya, karena itu intinya jauh dengan istri ya. Aku memaklumi ya, sebenarnya sih aku mempertahankan teman-teman, tapi nggak bisa dipertahankan. Masa aku mau berjuang sendiri kan nggak mungkin ya teman-teman. Sebenarnya sangat disayangkan banget, apalagi keluarga kita sudah baiklah semuanya ya, intinya walaupun sudah cerai ini teman-teman, kita masih komunikasi baik, bahkan intinya aku juga masih peduli semuanya lah intinya. Kadang tuh aku masih ada nangis, ada rasa sedih. Bukannya aku cerai terus lepas gitu, enggak, aku masih ada rasa sedih jujur. Kadang aku masih keingat saat aku dimanja, disayang, diratukan. Kenapa aku setelah jadi TKW Taiwan Allah menguji seperti ini? Kadang bertanya seperti itu, salahku tuh di mana? Kadang bertanya pada diriku, mencari kesalahanku tuh di mana. Ya udah teman-teman, seperti itu saja. Ini kisah cerita nyataku. Semoga bermanfaat ya. Udah pamitan tadi ngomong terus ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan minta maaf apabila ada salah dalam berucap, mungkin sekiranya menyinggung hati teman-teman, bukan bermaksud apa. Jadi intinya cukup ambil di sisi positifnya dan buang di sisi negatifnya. Ini kisah cerita nyataku real ya, sebelum jadi TKW Taiwan, sesudah jadi TKW Taiwan. Ini cerita kisah nyata ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu perjuanganku. Ya intinya dulu ibu mertua juga bisa memproduksi rangginan ya teman-teman, tidak bisa memasarkan. Aku masih jadi calon menantunya, masih tunangan, itu tak pasarin. Sekarang alhamdulillah sudah mendunia teman-teman, omsetnya kuintalan, dah kirim keluar kota, keluar Jawa juga ya. Dah gitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Thank you semuanya, bye-bye. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali aku tadi salamnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Thank you, bye-bye.